Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Waalaikumsalam didengar? warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sudah sarapan? Bagi yang puasa sudah sahur? Siang-siang kuliah ya? Tidak apa-apa lah. Semoga kalian dalam kondisi yang prima untuk belajar sehingga nanti lancar nangkepnya, susah keluarnya ya. Bukan lancar nangkepnya, lancar juga hilangnya gitu. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita analisis real di subbab 5.4 tentang kekontinuan seragam. Kayaknya share screen saya ini masih di PDF-nya saja. Saya ubah ke semua. Ini yang nggak penting, saya tutup saja. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Tapi sebelum ke definisi, saya pengen membahas dulu sesuatu. Sebentar. Kelihatan ya, ini hijau-hijau ini ya. Memastikan share screen saya semuanya, enggak hanya PDF. Kelihatan? Nggih, Pak. Oke. Kelihatan berarti sudah benar. Saya keluarkan pulpennya. Oke. Jadi misal saya punya suatu fungsinya adalah super X. Mungkin saya taruh di sini saja. Saya punya suatu fungsi fx, bentar. Fx sama dengan super X untuk domainnya ada di 0 sampai tak hingga. Kita sudah membuktikan di subbab sebelumnya bahwa fungsi ini adalah fungsi yang kontinu dari 0 sampai tak hingga ya, bukan dari min tak hingga sampai tak hingga, dari 0 sampai tak hingga. Jadi di subbab sebelumnya lagi kita sudah membahas bahwa dia nilai limitnya ada, yaitu untuk setiap C di 0 sampai tak hingga itu limit X mendekati C dari seper X adalah seper C. C-nya di sini. C-nya yang di situ ya. C-nya di 0 sampai tak hingga. Terus kemudian di bab kekontinuan kita membuktikan ternyata dia kontinu di interval itu. Oke. Kalau dia kontinu, ini kontinu. Kalau dia kontinu artinya kontinu di C ya, di C untuk setiap C unsur dari interval itu. Artinya kalau dia kontinu di C itu untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif dan ternyata delta itu adalah delta epsilon. Dulu saya sering nulis begini biar tahu bahwa delta itu nilainya tergantung pada epsilon. Epsilonnya diganti, deltanya juga berubah gitu. Seringkali begitu. Sehingga ditulis delta epsilon biar kelihatan bahwa delta tergantung pada epsilon. Delta epsilon positif
sedemikian sehingga jika X dikurangi C itu kurang dari delta, delta epsilon tadi, maka kita peroleh si Fx dikurangi Fc-nya kurang dari epsilon. Kita nggak ngomong L karena di sini langsung kita, ambil definisi kekontinuan, bukan definisi nilai limit f di C adalah L gitu ya. Jadi dia langsung Fc begitu. Oke, kalau kita coba, dan percaya saja sama saya ya, untuk setiap epsilon positif untuk F ini ambilnya adalah karena ini sudah sering kita bahas berkali-kali, mungkin di kalkulus juga sudah dibahas. Ambil delta itu adalah minimum, kenapa minimum? Karena ada pembatasan dan sebagainya. Misalkan mau kita tunjukkan bahwa dia F continue di 2 wis, misalkan di titik 2. Maka minimum dari 1 dan, epsilon, bukan epsilon, 2 epsilon dulu untuk yang ini ya, 2 epsilon. Artinya apa? Artinya kalau saya simulasikan di sini ini, tolong perhatikan yang positif saja ya, yang 0 ke kiri nggak usah, karena kita definisikan si super X tadi adalah begitu. Ya, daripada saya harus nulis di sini maksudnya, ya wis begini wis, kepotong ya. Jadi, ininya yang positif saja. Terus saya mau mencari nilai limitnya dia di 2. Nilai limitnya menurut yang sudah kita pelajari, nilai limitnya adalah setengah. Oke, nilai limitnya adalah 1/2, yaitu si setengah. Setengah itu di sini. Untuk epsilonnya 1, deltanya adalah 2 kali epsilon, asalkan si 2 epsilon tadi itu kurang dari 1. Kalau misalkan 2 epsilon, epsilonnya sama dengan 1, 2 dikali epsilon kan 2 kali 1 sama dengan 2. Minimum dari 1 dan 2 adalah 1, jadi saya tetap milih deltanya 1. Coba perhatikan di sini. Syarat dari dia, itu kan ini notasinya jadi nggak enak, wis gini aja ya, biar notasinya, wis gini. Jika X berjarak kurang dari 1 dari 2, maka X itu si Fx itu berjarak kurang dari 1 dari 0,5. Artinya di sini sudah terpenuhi. Jika X-nya berwarna biru, maka Fx-nya berwarna orange. Ini dulu pernah saya sebutkan tentang biru dan orange, jadi saya nggak ulang-ulang tentang itu ya. Kalau epsilonnya diubah, di sini kan berarti deltanya juga harus diubah. Kenapa? Karena ada X yang berwarna biru tetapi Fx tidak berwarna orange. Artinya X-nya ada di lingkungannya 2 dengan jarak 1 ini, tetapi si Fx-nya ada, eee, ada yang di luar lingkungan dari setengah dengan jarak si epsilon ini tadi. Epsilonnya adalah segini ini tadi. 0,1, kalau di sini 0,12216 ini ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak bisa delta seperti ini, harus diapakan? Harus dikecilkan. Tapi kan kita sudah dapat formula, kalau epsilonnya misalkan 0,2, kita sudah tahu deltanya bisa kita ambil, 0,4. Tuh, 0,4 itu sudah memenuhi. Kalau kita lihat di sini, semua X yang berwarna biru pasti Fx-nya berwarna orange loh ini di sini. Atau kalau saya munculkan ininya tuh, semua Fx-nya ada di wilayah yang berwarna coklat atau orange ini. Kalau misalkan epsilonnya dibesarkan jadi 2, waktu epsilonnya dibesarkan jadi 2, maka deltanya sesuai formula adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, cuman harus diminimumkan dengan 1. Jadi saya pilih 1 saja gitu. Kenapa kok harus saya hindari? Ya ini gampangnya adalah saya ambil setengah jaraknya dia ke 0, karena kalau sampai dia melewati 0 atau nyampe ke 0, maka ya nggak terdefinisi di area sini. Saya coba ya, dia 2, dia deltanya 3. Loh, di sini sudah nggak
di sekitar sini sudah nggak terdefinisi. Jadi sudah nggak bisa kita, eee, punya lingkungan yang seperti ini. Maka itu alasan saya tadi membatasi dia dengan si satu. Sebenarnya nggak harus satu sih, dibatasi minimumnya adalah 1,5 pun juga masih selamat, masih di situ. Cuman biar gampangnya ngomong, dulu kita batasi dia dengan satu. Jadi minimum satu dengan 2 kali epsilon. Oke, saya kecilkan lagi 0,2 tadi sudah kita coba, deltanya 0,4 sudah memenuhi yang diminta. Mungkin sekali lagi saya coba 0,12 atau 0,012 wes biar lebih kecil lagi, segini, maka kita ketemu 0,006 atau 24 karena 2 kalinya ya, jadinya segini. Oke, tuh masih memenuhi. Nah, terus kemudian kalau kenapa kok lambat ini? Sebentar ya, sabar. Nggak tahu ini laptopnya apa jaringannya, apa dua-duanya. Ini saya kembalikan lagi ke yang bisa dilihat saja, misalkan 0,25 wes, seperempat dengan ini 0,5. Seperti ini. Saat epsilonnya 0,25, deltanya 0,5, 2 kali epsilon. Tadi sudah beberapa kali dicoba dan selalu benar bahwa jika X-nya mengalami ini, Fx-nya mengalami itu, gitu ya. Oke, terus dan itu bukan karena percobaan ini, jaminannya adalah karena memang sudah dibuktikan di yang kemarin-kemarin. Sekarang bagaimana kalau ini minimum dari satu dan 2 epsilon ini kita gunakan untuk membuktikan kekontinuan dari F tidak lagi di 2 tetapi di misalkan di satu. Saya tetap pakai ini, saya pakai ini, jadi ini tadi si delta epsilon ya, si delta epsilon. Minimum dari 1 dan 2 epsilon. Eh, Saya pindah dia ada di ini kan coba, perhatikan ya, ini memenuhi ya, sudah memenuhi. Bahwa yang X-nya biru, Fx-nya coklat. Saya geser ke sana, limit dari X mendekati satu dari si Fx adalah satu sehingga ini saya geser ke atas sana, ke sini, dan ternyata tidak memenuhi, ya. Karena ada suatu X yang berwarna biru, artinya X itu dikurangi 2 dimutlakkan kurang dari delta, kurang dari 0,4, tetapi 1/X dikurangi si Fx-nya itu, dia lebih besar dari epsilon. Buktinya mana lebih besar dari epsilon? Dia di luar kotak berwarna orange. Nah, contohnya adalah ini, titik ini, gitu. Misalkan untuk titik 2/3 gini ya, titik 2/3, maka 2/3 adalah 3/2, 1,5 ini, jadinya di situ. Nah, dari sini berarti kayaknya ini tidak lagi delta epsilon deh cocoknya. Tidak lagi delta epsilon, tidak lagi delta epsilon. Delta, pemilihan delta kita tidak hanya tergantung pada epsilon, tetapi juga tergantung pada ya si C. Jadi cocoknya kita sebut sajalah dia delta epsilon terus C gitu. Nah, epsilonnya berubah, deltanya berubah. C-nya dipindah, ternyata kita juga nggak bisa memakai delta yang tadi kita pakai untuk titik di 2 tadi. Buktinya ini saya taruh di satu begini, dia sudah nggak jalan. Nah, deltanya harus kecil lagi. Ya, deltanya harus kecil lagi. Dalam kasus ini adalah setengahnya. Setengahnya 1/4 berarti 1/8 adalah segini. Kalau kita punya 0,1 di sini, dia punya saya enter dulu, ini 0,05. Dari mana itu? Dari, dulu waktu kita membuktikan limit dari 1/X di C, C-nya sama dengan satu. Kita peroleh seperti itu. Nah, dari sini kita
bisa menggambarkan ternyata si delta tidak hanya tergantung kepada epsilon, tetapi juga tergantung pada suatu nilai lain yaitu si C. Oke, biar ya ini kenang-kenangan, nggak usah saya hapus, saya taruh sini aja, nanti kalau kalau lupa kita tinggal ngezoom lagi ke sini gitu ya, biar biar ingat. Oke, itu pengantar untuk sebelum kita membahas 541. Yang tadi kan namanya continue, kita sudah sepakat si 1/x tadi continue, definisinya adalah itu tadi untuk setiap epsilon terdapat delta sedemikian jika dan seterusnya. Sekarang kita punya istilah yang baru yaitu continue seragam. Apa definisinya? Misal A adalah subset di R, F adalah suatu fungsi dari A ke R, F disebut kontinu seragam di A. Jadi kalau biasanya kan kontinu di A. Sekarang ada tambahannya seragam. Kontinu seragam di A jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta epsilon positif sedemikian sehingga jika XU di A adalah sebarang bilangan di mana ini terjadi ya, maka kita peroleh ini. Siapa si UU itu sebenarnya kalau di pembahasan sebelumnya si C itu loh. Si tempat kita mau tahu dia itu kontinu apa tidak. Dia kontinu di U itu. Kontinu di U. Nah, ini kalau kita sebut kontinu seragam jika dia itu punya sifat ternyata si delta hanya tergantung kepada epsilon. Mau U-nya berapapun dia tetap bisa ngatasi. Yang jelas itu bukan si 1/x tadi untuk domainnya dari 0 sampai tak hingga. Yang jelas bukan dia. Entah kalau si 1/x yang domainnya dibatasi, mungkin 1 sampai 2 begini ya. Dan okelah, misalkan sekarang kita pandang si 1/x itu domainnya adalah dari 1 sampai 2, dari 1 sampai 2 saja ya. Ini adalah contoh dari, eee, fungsi yang kontinu seragam. Ini saya besarkan lagi. Jadi saya punya 1/x tapi cuman dari 1 sampai 2 saja. Masa mau dibatasi? Ya siapa tahu siang-siang ada yang nggak bisa bayangin gitu ya. Nggak apa-apa wes saya buat gini. Jadi saya punya fungsi cuman saiprit begini ya. Kemudian yang ininya saya kecilkan si epsilonnya. Oke. Tadi untuk X-nya untuk ini sama dengan 1, epsilonnya, deltanya adalah setengah dari epsilon. Deltanya adalah setengah dari epsilon. Oke, ini bayangannya adalah seperti ini. Untuk kebutuhan simulasi saya akan menghilangkan batasan itu biar kelihatan biru-birunya inilah, biru-biru Tosca inilah. Oke, jadi jika, sekarang saya tulis. Nah, sekarang saya tulis. Pilih pilih delta epsilon sama dengan epsilon per 2. Wes, sekarang saya punya ini. Kita batasi, kita sepakat membatasi dia dari 1 sampai 2. Oh, ini percuma, ini dihapus saja. Karena kalau saya zoom nanti pasti posisinya pindah. Oke, jadi saat epsilonnya 1, sebentar, kayaknya nggak bisa kalau seperti ini. Ini harus minimum dari setengah dan si epsilon per 2. Kita pilih deltanya adalah ini. Hanya tergantung kepada si epsilon. Kira-kira jalan nggak ya seperti itu? Waktu epsilonnya 1, deltanya adalah setengah. Epsilonnya 1. Epsilonnya 1, deltanya adalah setengah dan sudah memenuhi. Jadi setiap X yang berwarna biru, fx-nya berwarna coklat atau orange itu. Kalau epsilonnya 0,5, deltanya saya buat 0,25, dia sudah jalan. Oke. Terus kemudian misalkan sekali lagi ya, saat epsilonnya 0,1, ini 0,05. Kita lihat apakah sudah memenuhi yang diminta.
ternyata memang sudah memenuhi yang diminta ini. Oke, bagaimana kalau aturan itu sekarang kita pakai untuk titik yang ada di kanannya satu, kan tadi ceritanya domainnya saya batasi dari 1 sampai 2 ya, termasuk satu termasuk 2. Kalau kita bawa ke sana, misalkan ke berapa? Ke 1,5 ya, 1,5 nilai limitnya adalah nilai limitnya adalah sini, 1,5 itu berarti 2/3. 2/3 itu susah susah ininya, eee, susah nyarinya. Wis langsung ke 2 saja ya, ke 2 ini setengah. Mana setengah? Ke sini. Ternyata aturan aturan ini bisa dibawa ke ini tadi karena saya ubah ya, 0,01. Aturan ini bisa saya bawa untuk yang kedua, ini 0,01, 0,1 kok 0,1, 0,1 deltanya 0,05. Jadi saat, epsilonnya adalah 0,1 saya pilih deltanya 0,05. Saat epsilonnya 0,01 saya pilih deltanya setengahnya 0,005. Ternyata masih jalan juga. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, sebenarnya nggak boleh menyimpulkan dulu ya. Ini saya agak perbesar biar kalian bisa melihat dulu. Ups, ini 0,5 dulu. Jangan 0,5 kebanyakan. 0,25, ini 0,125 setengahnya. Waktu di 2 jalan. Waktu di 1,5 nilai limitnya sekitar di sini ya. Nilai limitnya sekitar di sini. Tuh, dia jalan juga. Waktu dibawa ke 1,3 misalkan atau 1,2 nilai limitnya adalah sekitar di sini. Tuh, memenuhi juga bahwa semua yang X berwarna biru si fx-nya berwarna coklat sampai ke 1 nilai limitnya adalah di sini, dia berhasil juga. Sehingga dari sini kita simpulkan tetapi nggak secara matematis ya, secara intuitif bahwa ternyata saya nggak perlu nggak perlu kondisi U untuk delta. Entah U-nya berapa asalkan dari 1 sampai 2, saya memilih deltanya adalah minimum dari setengah dan epsilon per 2. Tapi itu jangan dicobakan ke yang kurang dari 1. Kurang dari 1 misalkan saya taruh di sini ya, di sini. Saya mohon maaf kalau nggak pas ini naruh nilai limitnya, tapi dari sini kayaknya kita tahu nilai limitnya sekitar di sini. Tuh sudah nggak jalan kan? Ini ada titik berwarna biru, tetapi fx-nya di luar dari kotak warna orange. Artinya jaraknya ke si fc ini lebih dari epsilon, gitu. Jadi kalau dari 1 ternyata bisa dipakai ke kanannya. Tetapi nggak bisa dipakai untuk titik-titik di kirinya. Itu salah satu clue juga ya. Kenapa kok begitu? Ini clue tapi harus dibuktikan secara matematis. Karena yang di sini lebih curam daripada yang di sini, yang di kanan ini. Yang di kanan lebih landai. Jadi syaratnya pasti ya lebih longgar lah. Saya coba ya. Misalkan di 4, dia 1/4, 0,25. 0,25. Tuh, dia malah banyak sisa gitu ya. Sangat memenuhi syarat kalau deltanya adalah epsilon per 2. Jangankan epsilon per 2, wong epsilon dikali 4 saja loh, dia itu memenuhi loh. Saat epsilonnya 0,5 deltanya sama dengan 1 loh, itu pun masih memenuhi. Jadi di sini secara intuitif, lagi-lagi secara intuitif ini bukan bukti kalau kita sudah bisa menentukan suatu formula dari delta, pemilihan delta untuk tempat yang curam begini, pasti kita bisa gunakan di tempat yang landai. Nah, dari sini nanti bisa bayangin. Jadi kalau super X saya batasi dari 1 sampai 2 untuk menentukan deltanya ya saya cukup mencari, syarat delta saat
X-nya sama dengan 1. Oke. Saya tidak menyalahkan kalian jika ada dari kalian yang tidak langsung paham, ya. Siapa tahu ada butuh waktu untuk atau butuh loading gitu ya untuk mencerna, ya nanti dilihat lagi videonya. Nah, kita kembali lagi ke definisi. Jadi F disebut kontinu seragam jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang delta itu hanya tergantung pada epsilon. Dia tidak tergantung pada si C tadi atau kalau di notasi ini adalah si U. Seperti itu. Oke, saya mau menjelaskan se apa namanya? Ya sememahamkan mungkin mudah-mudahan memahamkan. Terus selanjutnya Eee, kayaknya ribet ya tadi, untuk mendeteksi apakah suatu fungsi itu kontinu seragam atau enggak itu kayaknya ribet. Dan perlulah kita itu menyusun kriteria tentang, seragaman gitu ya. Suatu fungsi dikatakan tidak kontinu seragam saat apa gitu. Kriterianya adalah ini. Misal A di R, F dari A ke R, maka pernyataan berikut ini ekivalen. Jika satu maka 2, jika 2 maka 3, jika 3 maka 1. Bisa kita katakan 1 jika dan hanya jika 2 dan seterusnya ya. F tidak kontinu seragam di A, maka terdapat epsilon, kita sebut biar dia tidak secara umum ya, karena epsilonnya biasanya kalau epsilon saja itu untuk setiap epsilon kita sering kali begitu. Di sini kita sebutlah epsilon sesuatu, epsilon 0 berarti suatu, satu saja, satu epsilon 0 positif, sedemikian sehingga berapapun delta yang kita ambil, ada 2 titik di A yang jaraknya kurang dari delta, tetapi si fx-nya jaraknya lebih dari si epsilon 0 tadi. Kasusnya adalah seperti yang ini tadi, waktu ini saya bawa ke kirinya 1. Jadi mau deltanya berapa, tetap saja ada 2 titik di A ini yang fx delta dikurangi fu deltanya itu, 2 titik yang dimaksud tadi, itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Artinya tidak memenuhi syarat yang tadi ya, syarat yang tadi kan untuk setiap epsilon positif berlaku ini. Nah kalau nggak berlaku ya tinggal dinegasikan saja definisi tadi. Jika yang kedua ini, terjadi, maka yang ketiga ini terjadi. Mungkin yang ketiga ini agak berbeda dari definisi yang tadi ya. Dia membahas barisan, artinya kita memandang kriteria kekontinuan dari kriteria barisan untuk kekontinuan. Kan ada kriteria barisan untuk limit, ada kriteria barisan untuk kekontinuan ya, yang sudah pernah kita pelajari. Di sini yang 3 agak nyeleneh, berbeda dari 1, 2, dan definisi tadi, tetapi mungkin ini yang akan sering kita pakai karena mudah mungkin ya, mudah digunakan di beberapa kasus. Kalau kita punya 2, kita punya 3, yaitu terdapat suatu epsilon 0 positif sama seperti yang di atasnya dan 2 barisan XN UN di A sedemikian sehingga limitnya mereka sama atau kita tuliskan saja ya, limit dari selisih dari XN dan UN itu 0. Makin lama dia makin konvergen ke suatu nilai yang sama. Itu kan berarti nilai limit dari XN dikurangi UN adalah 0 yang sebelah sini. Tetapi tapi jarak ini nggak pakai limit, tetapi jarak dari fxn ke fun itu lebih dari epsilon 0 untuk setiap. Jadi bukan makin lama gitu ya, tetapi mulai dari X1 itu sudah terjadi. Mulai dari X1 dengan U1 itu sudah terjadi bahwa dia jaraknya lebih dari si epsilon 0 tadi. Nah, ini sebenarnya yang ketiga ini juga terjemahan dari yang kedua, cuman kita menggunakan, eee, apa namanya, notasi barisan. Oke. Kalau pakai kriteria ini kita bisa menunjukkan bahwa misalkan bukan nggak apa-apa wis fx sama dengan x di domainnya adalah 0 sampai tak hingga, yang tadi pertama kita contohkan,
dia tidak kontinu seragam, tidak kontinu seragam. Oke, tidak kontinu seragam. Kenapa? Karena kita kalau yang tadi ya, kalau sudah ketemu syarat delta untuk di satu, kita bisa pakai di kanannya, karena kanannya lebih landai. Kan kalau di kirinya satu kan nggak bisa dipakai tadi ya, karena dia lebih curam. Berarti yang bisa memenuhi itu adalah saat ya si C-nya makin dekat dengan nol dan itu nggak pernah terjadi. Tidak ada suatu bilangan yang paling dekat dengan nol. Tidak ada bilangan real positif paling kecil gitu ya. Itu secara geometri, secara gambarnya. Secara bukti matematisnya ya kita bisa pakai 5 4 2 ini saja. Misalkan kan ini ada 2 barisan yang limit xn dikurangi un-nya sama dengan nol, tetapi ini lebih dari epsilon. Ya kita bisa mencontohkan saja, saya ambil si xn-nya itu adalah 1/n, si un-nya adalah 1/n ditambah 1. Kalau mereka saya kurangkan, jadi 1/n dikurangi 1/n ditambah 1 itu sama dengan ini. Yang ini n ditambah 1 ini dikurangi n, ini sama dengan 1/n, n ditambah 1. Nilai limitnya berapa ini? Nilai limitnya adalah 0, seperti yang sudah kita pelajari di bab limit barisan. Ya, jadi nggak perlu saya bahas kenapa limitnya 0, kalian harusnya sudah otomatis tahu bahwa limitnya dia adalah 0. Jadi limit xn dikurangi un adalah 0. Bagaimana dengan fxn dikurangi fun? F 1/n dikurangi F 1/n ditambah 1. Siapa ini? Dia adalah 1/1/n dikurangi 1/1/n ditambah 1. Sama dengan n dikurangi n ditambah 1. Ini sama dengan mutlak dari min 1 sama dengan 1. Jadi dia nilainya 1 terus. Ya berarti kita tinggal mencari epsilonnya yang kurang dari 1. Ambil epsilon 0 sama dengan setengah. Terus definisikan xn sama dengan 1/n, un sama dengan 1/n ditambah 1. Ternyata kita peroleh yang seperti ini, yaitu dia nilai limitnya 0, tetapi yang di sini jaraknya lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa si 1/x tadi di domain 0 sampai tak hingga dia bukan merupakan fungsi yang kontinu seragam. Dia kontinu sih, cuman nggak seragaman gitu ya. Dia kontinu tapi nggak kontinu seragam. Selanjutnya, teorema kekontinuan seragam. Misal I adalah interval terbatas dan tertutup. Bayangannya berarti I itu adalah interval yang tertutup begini. Terbatas berarti dia nggak sampai tak hingga. Di sini masih ada bilangan-bilangan lain. Di sini masih ada bilangan-bilangan lain. Jadi kalau ada misal I adalah interval terbatas tertutup, sudah langsung bayangin saja gambar ini ya. Gambar ini. Dia pasti bentuknya seperti itu si I. Kanannya masih ada, kirinya masih ada. Ada bilangan maksudnya. Terus kemudian F-nya kontinu di I. Maka F kontinu seragam di I. Asal F itu kontinu, kita batasi domainnya di interval yang tertutup terbatas, sudah dia jadi kontinu. Seperti yang 1/x ini tadi, kita batasi domainnya di 1 dan 2. Nah, tentu saja yang tadi intuitif dan kasuistik ya, cuman kasus per X saja. Bagaimana kalau secara umum? Kita akan membuktikannya, ini yang saya lakukan adalah sketsa pembuktian, jadi bukan pembuktian yang sangat formal, sketsa saja. Kita akan membuktikan dia menggunakan kontradiksi. Jadi kita andaikan. Andaikan kondisi-kondisi ini sudah terjadi, I-nya tertutup terbatas, F-nya kontinu, tetapi F-nya ternyata tidak kontinu seragam. Tidak kontinu seragam. Mungkin saya
saya singkat dengan KS gitu aja ya nanti ya, continuous seragam. Andaikan F itu tidak continuous seragam di I maksud saya. Maka maka terdapat epsilon nol positif, dari mana ini? Dari yang sudah kita bahas tadi di sini. Nah, pakai yang nomor 3 itu. Maka terdapat, epsilon nolnya positif dan 2 barisan XN dan YN UN, wes UN aja. XN dan UN keduanya di I, maksudnya unsur-unsur dari barisan ini adalah di I. I-nya tadi ingat tertutup terbatas. Sedemikian sehingga XN dikurangi UN itu kurang dari 1/n, ya, kurang dari 1/n karena limitnya dia tadi 0. Dan si jarak dari F, XN dikurangi F, UN ini dia lebih besar sama dengan epsilon 0. Oke, adalah seperti ini kejadiannya. Ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Gini. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti. Langkah selanjutnya adalah kita lihat kondisi I. Karena I terbatas, maka si XN-nya terbatas juga. Kenapa demikian? Karena si XN tadi adalah barisan yang ada di I. Kalau I itu adalah himpunan semua bilangan real X dari A sampai B, maka si XN itu pasti ini enggak ada kurungnya, berarti bukan barisan, dia adalah suatu bilangan, maka pasti juga dia begini. Ya, artinya ya dia terbatas karena lebih dari tidak kurang dari A, tidak lebih dari B. Sudah, itu penjelasan kenapa barisan ini terbatas. Dan karena dia terbatas kenapa? Ya dia punya subbarisan. Sehingga dengan demikian apa ya? Oh, sehingga belum dipakai. Sehingga terdapat subbarisan dari si XN ini, mungkin sebut saja subbarisannya biasanya notasinya XNK begini ya. Terdapat suatu subbarisan ini yang konvergen ke Z, ke suatu bilangan Z. Dari mana itu? Dari teoremanya, ada yang ingat teoremanya siapa? Teoremanya Bolzano-Weierstrass dulu ya. Jika kita punya suatu barisan yang terbatas, maka pasti dia punya subbarisan yang konvergen ke suatu nilai. Di sini kita sebut saja Z. Kalau Z itu ada di I, masa depan cerah. Cuman kita nggak bisa ngomong begini karena teoremanya nggak begitu ya. Andaikan Z itu di I, sudah masa depan cerah. Andaikan kita bisa membuktikan juga, maka ya cerah juga. Langkah selanjutnya, karena I terbatas, maka begini. Kondisi selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ketertutupannya si I. Karena I tertutup, maka si Z ada di I. Dari mana? Dari teorema barisan. Jika suatu barisan itu unsur-unsurnya dari A ke B termasuk A termasuk B, maka limitnya pun juga demikian. Ya, limit dari XN ini teorema berapa ya? Nanti bisa dilihat sendiri ya daripada saya harus buka bukunya, buka PDF-nya. Maka ini sama dengan ini sebenarnya ini limit ya, dari teoremanya itu limit. Cuman kan limit dari A kan ya A, limit dari B adalah B. Maka pasti limit dari XN itu ya lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Ada tanda sama dengannya, dia tertutup. Sehingga limitnya pasti ya di antara A sampai B. Boleh jadi A, boleh jadi B. Nah, jadi yang kita impikan di step sebelumnya tadi terjadi di sini. Si Z ternyata adalah unsur dari I dengan alasan tadi. Oke, nanti bisa dicari ya, sekitar bab 3 paling ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu bilangan real, bab 3
Kayaknya sudah membahas tentang sequence ya, bab 3.1 masih pengenalan, teorema-teorema itu kayaknya 3.2 ya, sekitar 3.2 nanti dilihat. Dari sini kita tahu si karena ini konvergen ke Z, maka nggak apa-apa saya tulis langsung aja ya, UNK juga konvergen ke Z. Alasannya apa? Karena ada 2 subbarisan ya, karena subbarisan XN dengan UN tadi dia limitnya adalah 0. UN adalah 0, artinya dia konvergen ke suatu titik yang sama. Kalau subbarisan dari XN itu konvergen ke Z, maka pasti si UN juga punya subbarisan, kita sebut saja UNK, yang juga konvergen ke Z, gitu ya. Karena UNK dikurangi Z itu kan sama dengan UNK mungkin dikurangi ditambah ya, dikurangi dulu, dikurangi dengan XNK, ditambah lagi dengan XNK, kemudian dikurangi dengan Z. Kalau kita pakai, ketaksamaan segitiga, kita peroleh UNK dikurangi XNK itu dia ini lebih besar, ini lebih besar. Kok lebih besar? Yang lebih besar yang bawah. Lebih besar dari ini. Oke, dan yang kondisi ini tadi kan kita sudah tahu berapa, dia adalah, menuju ke 0, limitnya menuju ke 0. Sehingga si ini ya sama dengan itu, dia menuju ke 0. Nanti, bukti yang ini bisa dicari kalau mau untuk yang di barisannya ya, itu di sifat barisannya kontraktif. Okelah bisa dicari sendiri ya. Jika ada suatu barisan XN yang setiap unsur-unsurnya kurang dari C dikali dengan suatu barisan yang konvergen ke 0, maka dia pasti konvergen ke 0. Nah itu loh, yang tentang itu. Oke, wes nggak usah saya bahas terlalu dalam di sini. I terbatas sudah kita bahas, epsilon 0 sudah kita bahas, I tertutup sudah kita bahas. Apakah ada modal yang belum kita bahas? Ada, yaitu F ke kontinu. Ke kontinunya F itu akan berdampak apa pada proses kita ini? Karena saya taruh di atas sedikit saja. Mana kok nggak bisa? Oke, tiba-tiba error. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda harus selesai. Saya close, tapi ini belum tersimpan berarti. Nanti videonya disambungin ya, videonya disambungin dengan yang tadi. Saya langsung bahas, tadi sudah ketahuan UN restore. Wih, alhamdulillah. Oke, simpan dulu. Karena F-nya continue di Z, di titik Z itu, karena kan dia continue di semua I lah, Z itu kan di I, sudah ketahuan tadi. Maka barisan FZN, kok FZN? Barisan XNK dan FUNK tadi pasti juga konvergen. Konvergen ke siapa? Konvergen ke Z. Kenapa? Karena si ini tadi konvergen ke Z, yang ini konvergen ke Z. Maka pasti F barisan itu konvergen ke FZ karena F-nya kontinu. Nah, itu kriteria barisan untuk kekontinuan. Nanti bisa dibuka lagi kalau lupa. Nah, tapi ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena, tulis dulu ya, tidak mungkin. Karena si
fxn kalau saya kurangi dengan fun, itu dia lebih besar sama dengan epsilon dari atas yang tadi. Nah, kalau dia sama-sama konvergen ke Z, ya dia harusnya dia, eee, makin lama dia makin menuju ke Z dua-duanya ini. Artinya selisihnya ya makin menuju ke nol. Mau epsilonnya berapapun dia pasti kurang dari epsilon untuk n-nya sangat besar, untuk n-nya membesar menuju ke tak hingga, ya. Padahal kan kita peroleh dia ini bahkan untuk setiap bilangan asli n kita peroleh ini. Dari atas yang ini, dari paragraf yang pertama tadi. Bahkan untuk setiap bilangan asli n kita punya itu. Nah, kalau begitu kontradiksi. Kalau kontradiksi berarti ada yang salah. Yang salah apa? Yang salah kira-kira mana? Cowok ya, karena cowok selalu salah. Bukan. Yang salah adalah ya pengandaian kita. Ya. Jadi pengandaian kita F itu tidak kontinu seragam salah. Berarti yang benar F kontinu seragam. Oke. Itu adalah bukti dari 543. Jadi ya, kira-kira begitulah penjelasannya, nanti bisa dilihat lagi videonya. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi Lipschitz. Lipschitz, bacanya Lipschitz gitu ya. Jika diberikan suatu fungsi yang kontinu seragam di suatu himpunan yang eh, bukan merupakan interval yang terbatas tertutup. Kalau fungsinya kontinu, kemudian dia di interval terbatas tertutup, itu kan mudah ya, tinggal pakai kriteria yang tadi, tinggal pakai teorema yang tadi barusan kita buktikan. Lalu bagaimana jika F-nya kontinu, tetapi dia terdefinisi di I, yang I-nya itu tidak terbatas tertutup. Boleh jadi terbatas tidak tertutup, atau tertutup tapi tidak terbatas. Pokoknya tidak memenuhi yang tadilah gitu. Ya, kadang kalau kita menemui fungsi yang seperti itu, menentukan kekontinu seragamannya itu agak susah. Tapi ada beberapa kondisi itu yang sering muncul gitu ya, yang kondisi itu bisa menjamin kekontinu seragaman suatu fungsi kontinu gitu. Dia harus kontinu dulu loh ya, kalau mau kontinu seragam, syaratnya harus fungsi kontinu. Kondisi itu, syarat itu dinamai dengan Lipschitz ini. Jadi syarat Lipschitz, kondisi Lipschitz. Lipschitz itu adalah murid dari Dirichlet yang dulu pernah kita bahas itu ya. Dirichlet itu, Dirichlet itu punya murid namanya Lipschitz. Rudolf Lipschitz. Itu Lipschitz itu fokus penelitiannya dia selama hidupnya sekitar 73 tahun, 74 tahun dia hidup itu adalah di persamaan diferensial dan geometri Riemann. Siapa tahu kalian tertarik ya, makanya saya katakan gitu. Nah, kondisi Lipschitz itu bagaimana? Ada di definisi 544. Misal A di R, F adalah suatu fungsi dari A ke R, jika terdapat suatu konstanta positif K, sedemikian sehingga Fx dikurangi Fu itu kurang dari K dikali X dikurangi U. U di sini kalau kita bahas di kekontinuan sebelumnya itu yang C itu loh ya. Jadi di C-nya di titik di mana dia itu kontinu gitu. Kalau di sini ditulis U biar kerasa umumnya. Kan jangan-jangan U itu artinya umum, enggak tahu ya. Jika kita punya kondisi ini untuk setiap X dan U di A, maka F dikatakan sebagai fungsi Lipschitz. Atau bolehlah kita mengatakan F memenuhi kondisi Lipschitz di A. Ya, kita mungkin katakan dia adalah fungsi Lipschitz di A gitu. Boleh jadi suatu fungsi itu bukan fungsi Lipschitz di domain aslinya, tetapi begitu dibatasi, dia jadi fungsi Lipschitz. Ya, contohnya seperti X tadi. Oke. Syarat ini sebenarnya kalau kita permudah, ya kalau kita permudah, kita lihat pakai gambar secara intuitif, pakai geometri gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita tuliskan ulang kan menjadi Fx dikurangi Fu dibagi dengan X dikurangi U. Itu kurang dari sama dengan K untuk suatu bilangan positif K. Apa ini? Yang di dalam tanda mutlak itu adalah
kemiringan dari ruas garis apa? Ruas garis yang melewati titik X, Fx dan U, Fu. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ya si kondisi super X tadi ya, ini kok nggak lurus ini ya, segini, ting, oke ini sudah lurus. Yang ini biar lurus sekitar di sini. Jadi saya punya suatu begini, kayaknya nggak bagus ya. Sini aja wis. Saya punya suatu fungsi, ya fungsinya nggak harus begini sih sebenarnya. Jadi kalau di sini adalah titik X, di sini adalah titik U, maka Fx dikurangi Fu dibagi X dikurangi U itu sebenarnya adalah kemiringan ruas garis ini. Kemiringan. Kemiringannya adalah itu. Nah, kemiringannya adalah itu. Kemiringan dari suatu fungsi, kemiringan dari ruas ini, ruas 2 titik di grafik Y sama dengan Fx ini, dia kurang dari sama dengan K. Maknanya apa? Maknanya terbatas. Jadi kalau dia meskipun dia securam ini ya titiknya, dia kan masih terbatas, kemiringannya masih ada, bukan minta hingga. Kalau meskipun securam ini, itu kan kemiringannya masih terbatas, masih suatu bilangan positif, dia nggak sampai tak hingga. Yang parah itu kalau kondisinya di sini adalah Y sama dengan X dan X-nya mendekati 0. Dia kemiringannya kan makin lama makin mendekati min tak hingga. Nah, jadi kita sebut kemiringannya dia tidak terbatas. Jadi tidak punya batas bawah atau tidak punya batas atas itu kan kita sebut sebagai kemiringannya tidak terbatas. Jadi kita bisa parafrase gitu ya, si fungsi ini si syarat Lipschitz ini, suatu fungsi disebut sebagai fungsi Lipschitz jika untuk sebarang 2 titik yang ada di grafik fungsinya, maka kemiringan dari garis yang melewati 2 titik ini kemiringan dari garis yang melewati 2 titik ini terbatas gitu, nggak sampai tak hingga, nggak sampai min tak hingga. Secara matematis, ya buktinya adalah seperti ini secara aljabar, kalau secara geometrinya begini, secara aljabarnya begini. Oke, itu adalah 544, sudah selesai ya kayaknya? Wah belum, belum selesai. Teorema, jika F adalah suatu fungsi Lipschitz, maka F kontinu seragam, ini masa depan cerah ya. Tapi untuk menentukan apakah suatu fungsi itu Lipschitz juga kadang tidak gampang. Okelah, enggak apa-apa kita kita buktikan. Jika kondisi Lipschitz terpenuhi, artinya tadi si Fx dikurangi Fu itu kurang dari sama dengan K dikali X dikurangi U, untuk K-nya suatu bilangan positif, positif, ding, oke. Dan F tadi adalah fungsi ini, fungsi yang kita mau proses, dia fungsi Lipschitz tadi. Maka kalau ini terpenuhi, untuk sebarang epsilon positif, maka ambil saja deltanya. Deltanya siapa? Deltanya adalah ya epsilon per K. Ya, kan K-nya selalu ada tadi ya, kalau dia memenuhi kondisi Lipschitz. Ya, untuk setiap epsilon positif pilih saja deltanya epsilon per K. Sehingga untuk setiap UX di A atau XC biasanya kalau dulu sebelumnya di A, maka kalau ini terjadi jika X dikurangi U itu kurang dari delta, kita peroleh tidak harus beda ya, ini boleh sama. Kita peroleh si Fx dikurangi Fu itu, kita tulis ulang dari sini, si Fx dikurangi Fu itu pasti kurang dari saja K dikali si deltanya. Ini kan kurang dari delta tadi katanya. Deltanya siapa? Epsilon per K. Siapa ini? K dikali epsilon per K sama dengan epsilon.
Jadi jika F itu suatu fungsi Lipschitz, pasti F itu kontinu seragam karena memenuhi definisi dari kontinu seragam. Oke. Kemudian sudah selesai ya di sini mungkin saya contohkan ya jika saya punya kalau di buku itu dicontohkan si fx itu sama dengan x kuadrat. Cuman dibatasi dia ada di 0 sampai B, B-nya yang jelas positif ya. B-nya positif, jangan sampai B-nya negatif. Nggak bisa bentuk interval dia. Ini adalah suatu fungsi yang kontinu seragam karena kita tahu fx dikurangi fu untuk setiap x di 0b, u di 0b itu kita peroleh si x ditambah u dikali x dikurangi u, x dikurangi u. Kenapa? Karena x kuadrat ini kan x kuadrat dikurangi u kuadrat jadinya begitu ya kalau fx dikurangi fu. Padahal ini sama dengan x dikurangi u dikali x ditambah u begini. Maka dia kurang dari 2b dikali si x dikurangi u. Kenapa begitu? Karena siapapun u ini 0, ini b. Di sini 2b. Siapapun x yang ada di sini, siapapun u di sini, x itu pasti kurang dari B. Si U pasti kurang dari B. Kalau dijumlahkan, ya pasti kurang dari 2B. Gitu. Paling mentok U-nya adalah B, X-nya adalah B. X ditambah U, ya 2B pas. Ya, paling mentok itu. Makanya di sini tulisnya adalah seperti itu. Dari sini, ya berarti ini si K-nya. K-nya adalah si 2B ini. Jadi dia positif karena B-nya positif. Dari sini kita tahu X kuadrat dengan domain dari 0 sampai B adalah fungsi Lipschitz, artinya dia adalah fungsi yang kontinu seragam. Tetapi yang perlu hati-hati, kalau Lipschitz pasti kontinu seragam. Ternyata tidak berlaku sebaliknya. Kalau kontinu seragam pasti dia Lipschitz. Contohnya adalah Gx sama dengan akar X. Nah, nanti kamu baca sendiri ya. Ini sudah jam berapa ini? Jam 2:03. Saya biasanya nggak sampai 1 jam ngajar. Nah, ini sudah 1 jam apa belum ini? Gx sama dengan akar X. Dia adalah fungsi yang kontinu. Dia adalah fungsi yang kontinu seragam, tetapi dia bukan fungsi Lipschitz. Kira-kira kenapa? Kayaknya akan masa depan akan cerah jika kamu bisa mencari alasan kenapa Gx sama dengan akar X bukan fungsi Lipschitz ya. Ini kode keras ini ya. Jangan-jangan ada hubungannya dengan minggu depan gitu. Oke, jadi itu ada fungsi yang kontinu seragam tapi bukan merupakan fungsi Lipschitz gitu. Oke, kalau ada pertanyaan saya silakan. Kalau nggak ada saya akhiri. Sudah belok apa belum kepalanya? Apa enteng saja kayak gini ya. Oke, saya matikan rekamannya dulu. Atau nggak usah, biar jadi kenang-kenangan. Kalau tidak ada ya, tidak ada. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.